barang-barang yang naik itu kebanyakan tuh sama dengan apa yang kita beli tiap bulan di beberapa tahun yang lalu. Iya. Nah, cuman ketika sampai di kasir ada hal yang betul-betul beda sekali. Dulu dengan barang-barang yang sama Tiap urusan utama yang harus dipikirkan diperbaiki sebenarnya pola pikir juga, pola pikiran milenial atau Gen Z. Karena kalau milenial dan Gen Z-nya saja pikirannya sudah seperti itu, Iya. terbawa oleh nafsu sementara. Bagaimana mau memperbaiki sebuah negara? Betul. Karena kan kemajuan sebuah negara itu dilihat dari Pembakaran gedung DPR itu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Baru-baru ini juga kan. dasar pertama. Makassar yang pertama ya memicu oleh alam. Tapi terjadi pembakaran itu. Kenapa? Indonesia ini kondisinya baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? kalau dibilang baik-baik saja sih Kak, harus dilihat dari segi mananya Kak. Iya. Entah itu dari anak mudanya, Iya. atau dari segi sumber daya alamnya, atau dari pemerintahnya. Mm-mm. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan Kak, dengan rangkaian peristiwa yang terjadi belakangan ini Kak, Iya. mungkin bisa dibilang Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja Kak. Sedang tidak baik-baik saja. Iya. Karena dengan maraknya berbagai macam kasus yang ada di Indonesia, entah itu kasus bencana alam Iya. yang baru-baru ini terjadi, atau kasus yang melibatkan pemerintahan yang tidak jujur Kak. Makanya saya bisa bilang bahwa Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Oke, itu dari perspektif Reski ya. Bagaimana antum tidak? Bagaimana menurut antum? Indonesia ini sekarang lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ya, kalau kita lihat fakta sih tidak, orang waras itu sebetulnya tidak akan bilang bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Orang waras. Iya. Berarti yang bilang baik-baik saja Itu tidak artinya, waras. ya mungkin begitu, cuman Ya. pada dasarnya ketika orang bilang Indonesia baik-baik saja artinya penelaran tentang faktanya yang kurang. Kan kita waras tentang fakta sebetulnya kita bisa lihat berbagai macam kerusakan yang terjadi. Contoh misalnya kenapa harga barang sekarang itu makin mahal. Kalau kita bandingkan di beberapa tahun yang lalu, saya dulu beli mie harganya masih 2.000. Iya, suka makan mie. Bungkus. Waktu aku masih SD. Oh, iya. 2.000. Sekarang kita beli mie harganya 3.500. Artinya dalam rentang waktu yang nggak sampai 10 tahun ini, harga mie naik 1.500. Yep. Terus telur dulu waktu saya SD harganya 1.000 satu. Sekarang harganya naik di 2.000 sampai 2.500. Ada beberapa toko yang jual 2.500 biji. Artinya dalam rentang waktu yang tidak sampai 10 tahun, harga telur naik dari 1.000 menjadi 2.500. Yeah. Kalau kita menalar tentang fakta bahwa yang terjadi kan sudah jelas bahwa ada peningkatan dari segi harga barang pokok. Ketika ada peningkatan dari segi harga barang pokok saja, itu kan sudah membuktikan kalau pendapatan yang kita dapat misalnya 10 tahun yang lalu itu tidak lagi sama efektifnya dengan yang kita dapat sekarang. Contoh misalnya orang tua dulu pendapatannya mungkin sekitar 5 jutaan lah per bulan. 5 jutaan itu untuk saya kan berlima saudara, anak tanpa orang tua 2, berarti ber7 rumah. Itu saja dengan angka 5 juta itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup per bulan. Dulu kayak ya sangat cukup lah, sehingga orang tua itu masih bisa beli mobil, beli motor. Sekarang jangankan beli mobil, beli motor saja susah sekali. Karena saya beli motor kemarin itu pakai uang sendiri. Karena orang tua enggak bisa terlalu banyak tanggung, akhirnya pakai beasiswaku untuk beli motor. Artinya ada kejatuhan dalam perekonomian kita yang lambat laun mengakibatkan pendapatan yang awalnya istilahnya cukup, sekarang menjadi tidak cukup, yang membuat kita itu tidak bisa lagi membeli kebutuhan yang sifatnya sekunder. Kita hanya mampu memenuhi kebutuhan primer kita. Iya, betul. Nah, kalau kita melawan dari fakta yang seperti itu saja, maka
kita tidak bisa bilang Indonesia baik-baik saja. Iya. Tidak bisa kita bilang bahwa ya aman-aman di negara. Maka penelaran fakta yang kurang itu yang menyebabkan orang bilang Indonesia baik-baik saja. Iya. Atau mungkin karena ya mungkin sejak awal mereka sudah nyaman dengan kehidupannya, mungkin orang tuanya kaya atau orang tuanya kerja di pemerintahan, mungkin banyak uangnya. Akhirnya ketika dia dihadapkan dengan fakta yang seperti tadi tidak relate. Betul. Ketika dia tidak relate kan penelaran faktanya kurang, Bang. Yep. Jadi Berarti, begitu nih, Indonesia itu tidak sedang bisa dibilang tidak baik-baik saja ketika kita punya penelaran fakta yang waras. Ya, Tapi waras, kalau ya. penelaran faktanya tidak waras, ya begitulah. Ya betul. Jadi kalau berbicara fakta ya berbicara realitas, berbicara apa yang terjadi secara nyata, ya, atau berbicara kenyataan gitu yang terindra oleh kita secara langsung. Jadi dan itulah yang disebut dengan kebenaran. Ya. Itu yang disebut dengan kebenaran karena kita berbicara berdasarkan kenyataan, realitas, atau paling tidak basis data, ya, dan seterusnya. Itu dari perspektif antum, Lida, ya. Kalau misalnya dari saya, ya banyak lah. Kalau misalnya yang terbaru ini, ya, saudara kita di Sumatera itu mengalami musibah, ya, dan kita turut berduka dengan saudara kita Muslim dan juga bangsa kita Indonesia di Sumatera, gitu kan. Nah, bencana alam yang terjadi di sana sebenarnya ada yang bilang itu sekedar karena cuaca ekstrim saja. Gitu. Itu ada yang mengatakan ini kan bencana alam itu adalah fakta, gitu kan. Tapi statement orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu sekedar bencana alam belaka, gitu. Dan pohon-pohon yang mengalir dari gunung atau bukit ke bawah, gitu kan, ke sungai, tumbang sendiri, gitu. Itu tumbang sendiri, itu secara alamiah. Tapi kita berbicara fakta juga lagi kan, kebenarannya ternyata berdasarkan Google Earth, ternyata itu gunungnya sudah botak, gitu kan, gundul. Gunungnya sudah gundul. Ini kan berbicara fakta. Kemudian apalagi memang ada di sana pertambangan. Di sana juga ada perkebunan kelapa sawit. Di sana juga ada perkebunan kelapa sawit. Dan akhirnya dengan pertambangan ditebanglah pohon, perkebunan kelapa sawit ditebanglah pohon yang lain, karena kan kalau kelapa sawit hanya kelapa sawit saja, tidak boleh tanaman yang lain. Nah, akhirnya ketika terjadi cuaca ekstrim juga tentu karena disebabkan karena berkurangnya hutan, ya, menggundulnya hutan, akhirnya cuaca juga jadi buruk. Singkat cerita seperti itu, maka hujan yang turun itu lebih banyak dan juga langsung menggerus tanah, tidak tertahan, tidak terserap. Jadi langsung membawa kayu gelonggongan itu dan menghantam rumah-rumah warga dan bangunan-bangunan yang lainnya sampai menimbulkan korban jiwa. Bahkan dikatakan bahwa lebih parah dari tsunami Aceh tahun 2004. Ini kan fakta. Dan tentu kalau dikatakan misalnya bencana alam seperti itu, ya, itu tentu atas izin Tuhan. Tapi manusia punya juga areal yang mereka kuasai, yakni mereka merusak hutan atau tidak merusak hutan. Ketika Tuhan menurunkan hujan dan hutan itu masih sehat, gitu, masih subur, masih sesuai dengan kondisi awalnya. Kondisinya ekosistemnya awal normal, maka dampaknya tidak separah yang sekarang, gitu. Itu areal yang dikuasai oleh manusia. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan izin tambang, izin perkebunan kelapa sawit? Ya tentu pemerintah. Tentu pemerintah. Maka pemerintah harus memperhatikan aspek seperti ini ketika mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Nah, harus kuat government ini memberi izin kepada kapitalis, ya, para kapitalis pemilik modal untuk mengeruk, mengeksploitasi kekayaan alam yang ternyata egois, dampaknya bisa kepada orang lain. Selain dampak ekonomis, dampak kehilangan nyawa, ya, nyawanya menjadi hilang. Itu mungkin fakta dari saya yang terpikir untuk isu yang sekarang. Mungkin mau tambah-tambah fakta lagi dari Rizky? Iya, Kak. Indonesia baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ini dulu. Fakta ini kita buka dulu di awal, baru kita lanjutkan. Apa sih nanti endingnya solusi terhadap fakta yang buruk ini agar bisa berubah ini, kita bangkit jadi masyarakat atau negeri yang lebih baik lagi. Tapi kita fokus ke fakta dulu, silakan. Baik, Kak. Sebenarnya untuk
agar bisa Indonesia menjadi lebih baik itu harus dimulai dari pola pikir masyarakatnya. Pola pikir masyarakat. Ya. Karena jika hanya satu orang yang sadar akan ketertinggalan kita atau kemunduran Indonesia ini, tentunya tidak akan bisa merubah Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Karena kan kalau misal sebuah pemerintahan itu tidak ada yang mengkoreksi atau mengkritiknya dengan kebijakan-kebijakan yang sembrono dibuat, maka pemerintah akan sewenang-wenang dan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga makanya pola pikir yang harus diubah itu atau diperbaiki mulai dari masyarakatnya dulu. Karena biar bagaimanapun pemerintah tidak akan bisa sewenang-wenang seperti halnya yang terjadi di Sumatera. Itu kenapa bisa terjadi dampak yang sangat besar itu dikarenakan izin dari pemerintah yang tidak mengatur dan mengelola dengan baik penggundulan yang ada atau penebangan pohon yang ada di Sumatera. Harusnya kan secara logika itu penggundulan seperti itu bisa langsung terdeteksi. Betul. Terdeteksi oleh pemerintah. Karena kan pemerintah dengan perusahaan ini bisa dibilang kekuatan pemerintah lebih besar kan? Iya. Nah, kalau hal sekecil itu saja tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah, apa yang bisa kita harapkan? Betul. Nah, tentunya perubahan yang bisa terjadi itu yang bisa kita lakukan mulai dari masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya sendiri sadar akan apa yang pemerintah lakukan ini, bahwa yang dilakukan pemerintah sudah kelewatan, maka masyarakat itu bisa melakukan penolakan atau bersatu agar kerusakan-kerusakan seperti ini bisa diatasi dengan baik. Iya, betul. Jadi sehingga pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan terus melakukan evaluasi kan. Karena hal sekecil mengawasi hutan yang gundul saja tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, apalagi hal yang lain. Iya, saya menangkap satu poin ya. Jadi fakta berikutnya yang menjadi kerusakan kita, kemunduran kita ya, problem kita bahwa kita tidak baik-baik saja itu adalah kita bodoh. Sehingga kita tidak mengkritik pemerintah. Ya, yang kemudian akhirnya pemerintah melakukannya dengan sewenang-wenang dan akhirnya dampaknya terjadi. Atau rakyat Sumatera Utara ya yang kemudian kritis gitu kan, ataupun bersatu, bahkan seluruh rakyat Indonesia kritis dan bersatu, berani speak up, terpelajar ya, mengungkapkan fakta dan potensi apa yang akan terjadi ke depannya, dan itu tersampaikan kepada pemerintah. Mungkin saja pemerintah mendengar, mungkin saja ya. Jadi ketika masyarakat itu kritis, terpelajar dan mau melakukan perbaikan ya, berani menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Qulil haq walau kana mur, menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Nah, jadi mungkin saja ya pemerintah itu akhirnya menghentikan penggundulan hutan dan segera melakukan reboisasi, penghijauan kembali. Ya kan itu. Jadi salah satu fakta kebodohan, salah satu fakta Indonesia tidak baik-baik saja adalah kebodohan kita. Kita masih bodoh. Kita masih kurang terpelajar. Ya, sehingga kemudian ya karena kita bodoh, ya kita dibodohi. Karena kita dibodohi, kita merasakan dampak-dampak negatif dari kebodohan tersebut. Ya, Imam Syafi'i mengatakan apalagi kalau kamu tidak ingin merasakan pahitnya belajar, maka siap-siaplah merasakan pahitnya bodoh. Bodoh itu pahit, jelas bodoh itu pahit. Contoh, pahit tidak rumah kita hancur, terhantam oleh arus, dibawa arus. Pahit tidak keluarga kita, na'udzubillah ya, tapi itu sudah terjadi ya, untuk saudara kita di sana meninggal karena tertimbun longsor. Ya kan? Kita tidak mengatakan spesifik masyarakat Sumatera Utara itu bodoh, tidak. Tapi kalau kita menyadari kita bodoh dan perlu belajar, ya, maka kita akan belajar dan melakukan perbaikan, melakukan koreksi, memilih pemimpin yang tepat, memilih sistem pemerintahan yang tepat, gitu kan, untuk kemudian diterapkan agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang sebagaimana yang terjadi. Ya, misalnya fakta pembakaran gedung DPR itu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Baru-baru ini juga kan. Makassar pertama. Makassar yang pertama ya pemicunya. Wallahu alam.
Tapi terjadi pembakaran itu. Kenapa? Karena masyarakat itu satu, mereka miskin kebanyakan. Iya. Ya, itu satu. Pajak dinaikin terus. Itu yang kedua. Inflasi juga terjadi. Ya kan? Harga-harga BBM, listrik naik juga. Otomatis harga-harga kebutuhan pokok ikut naik karena biaya produksi. Ya kan? Distribusi juga. Menimbulkan kenaikan harga barang, gitu kan? Dan distribusi. Nah, akhirnya gaji kita 5 juta 10 tahun yang lalu dan 5 juta tahun ini, gitu kan? 2015 dan 2025 itu mungkin angkanya sama secara ekstrinsik 5 juta, tapi nilai intrinsiknya itu berbeda. Misalnya kan ada dulu yang buat foto. Dulu saya kalau belanja bulanan, belanjalah 500.000 dapat ini, nah di foto. Tahun berapa? Tahun sekarang belanja bulanan 500.000 dapatnya cuman ini, gitu kan? Artinya dengan nominal yang sama, tapi value yang didapatkan itu berbeda. Itu betul-betul nyata itu karena saya tuh kan relate ya tadi contohnya itu seperti itu. Kan biasa kan belanja bulanan Iya. ikut juga karena ya diajak lah keluarga ikut belanja bulanan sekaligus dibelikan barang-barang yang dimau. Nah kan saya tuh perhatikan sih karena saya yang pegang biasa trolinya yang bawa lagi. Barang-barang yang naik itu kebanyakan tuh sama dengan apa yang kita beli tiap bulan di beberapa tahun yang lalu. Nah, cuman ketika sampai di kasir ada hal yang betul-betul beda sekali. Dulu dengan barang-barang yang sama itu rinso dan lain sebagainya, alat cuci baju, di pengharum ruangan atau apa itu cuci piring, alat cuci piring, sabun mandi, pasta gigi, terus barang-barang kebutuhan lain yang di rumah itu semua kan terutama untuk masak-masakan juga bumbu-bumbu dapur. Ketika semuanya masuk itu total harga yang biasa dibayar itu sekitaran 300 ribuan. 300 ribu. Saya itu biasa lihat karena saya yang bawa pegang perulingnya, berarti lihat upah aku bayar. Dia bayar sekitar 300-an. Itu waktu masih SD nggak salah. Nah, saya ikut-ikut di situ. Nah, di berapa bulan yang lalu ikut Kak juga. Lihat barang belanjaan dengan bisa dibilang jumlah barang belanjaan yang lebih sedikit dibandingkan apa yang kita beli beberapa tahun yang lalu waktu saya masih SD. Tapi nominalnya betul-betul beda. Karena dengan barang yang lebih sedikit itu aku bayar 500-an. Lebih 500. Saya pun ketika belanja itu saya juga suka belanja snack-snack karena saya suka ngemil. Ketika aku lihat perbandingan harganya itu snack dari beberapa tahun yang lalu, misal kita beli Roma misalnya, biskuit Roma yang bulat itu, kelapa, itu kan dulu satu bungkus 8.000. Sekarang satu bungkus lebihnya 10.000 satu bungkus. Itu saya biasa beli tak 2 bungkus. Kalau misalnya ke warung nggak beli. Cuma sekarang warung jarang yang jual 8.000. Iya. Karena dulu harganya 8.000 bisa aja beli 2 bungkus. Sekarang harganya sudah lebih nih 10.000 di angka sekitar 13.000 ribu. Tidak bisa beli 2 dalam satu waktu. Karena harganya sudah naik 5.000. Sama juga kayak harga bakso. Bakso dulu 10.000 satu mangkok banyak nih. Sekarang 10.000 tidak ada yang jual. Jadi betul-betul kerasa sekali itu yang namanya inflasi. Makanya ada orang bilang ketika inflasi itu sebetulnya uang kita di bank itu seperti dicuri sedikit demi sedikit, hilang sedikit demi sedikit. Kayak nominalnya sama tapi pada dasarnya hilang. 5 juta tapi pada dasarnya itu berkurang terus setiap hari. Kayak sehari kurang 10.000, besoknya kurang lagi 20.000. Ya, secara konkret kelihatannya sama. Abstraknya tidak. Betul-betul beda. Ya, betul ya. Itu beberapa fakta ya, banyak sekali. Kalau kita mau ungkap semua banyak ya. Misalnya yang terbaru di Makassar kasus penularan HIV itu sampai ribuan kasus, menyentuh angka ribuan kasus. Kemudian orang yang kemudian di Indonesia melakukan aborsi dan pembuangan bayi itu juga tinggi sekali, gitu kan. Nah, di samping kemudian yang
berpacaran dan akhirnya memutilasi gitu kan, itu juga banyak gitu kan. Nah, inilah problem-problem kita di samping judi online gitu kan, begal ya, tawuran antar pelajar gitu kan, dan lain-lain ya, banyak sekali, narkoba dan seterusnya. Nah, itu fakta-fakta yang kemudian jadi ibarat kata kasus harian gitu kan, fenomena harian yang terjadi sampai kita kayak terbiasa dengan hal tersebut, padahal itu kondisi yang tidak ideal. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke pertanyaan, kalau kondisinya seperti itu, apakah kita menerima saja atau kita harus melakukan perubahan? Gimana menurut Rizky? Kalau menurut saya sih tentu harus melakukan perubahan. Ya. Karena kalau semacam itu dinormalisasikan, bahkan ada yang mendukung ya. Mendukung. Bagaimana nasib negara kita ke depan? Ya. Kalau hal sepele seperti itu saja tidak bisa diatasi oleh pribadi masing-masing. Bagaimana dengan mengatasi sebuah masalah negara? Karena kan semua tergantung pola pikir manusia kan. Iya. Karena kalau pola pikirnya saya salah, bagaimana mereka mau memperbaiki hidup mereka? Iya. Contoh seperti saya mau kutip kata-kata Timothy bahwa pacaran atau kegiatan semacam itu kan kayak judi online merupakan suatu kegiatan yang bodoh dan buang-buang waktu kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebetulan banyak teman-teman saya yang terjerumus ke judi online atau pinjol-pinjol seperti itu kan, dan berakhir sangat menyedihkan kan, bisa dibilang rungkat. Apa itu? Rugi kan? Rungkat artinya rugi, bangkrut ya, gitu ya. Bangkrut. Oh ya. Karena Gen Z itu. Iya. Dan lucunya kan setelah rugi itu tidak kapok kan, malah semakin ketagihan sampai pinjam uang ke sana sini agar bisa main lagi dengan harapan bisa mendapatkan atau modal-modal yang dikeluarkan itu kembali lagi. Itu yang perasaan gambling itu begitu kan? Ya, itu dia. Makanya saya bilang kalau itu saja tidak bisa diperbaiki Kak, pola pikirnya, bagaimana dengan memperbaiki sebuah negara Kak? Iya. Nah, dan mirisnya Kak, orang-orang yang terlibat dengan hal-hal semacam ini didominasi oleh anak-anak muda Kak. Milenial, Gen Z. Milenial, Gen Z. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya lihat sendiri teman-teman saya seperti itu Kak. Iya. Nah, saya kadang berpikir Kak, mereka habiskan uang untuk hal-hal seperti itu yang mereka cari hanya kesenangan sementara. Padahal kan kalau misal dipikir, uang yang mereka keluarkan itu hingga puluhan juta Kak, puluhan juta, bisa kan alirkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, misal buka usaha. Ya, nah, kan usaha memang sama, misalnya enggak sama usaha kan, misal kalau kita mengeluarkan modal di usaha bisa untung bisa rugi. Ya. Tapi kan tidak selamanya rugi Kak, asal kita mempelajari. Atau uang-uang yang mereka keluarkan itu bisa digunakan untuk investasi kepala ke atas Kak. Leher ke atas. Iya, leher ke atas. Dengan baca buku, upgrade skill Kak. Makanya saya bilang tiap urusan utama yang harus diperbaiki Kak, sebenarnya pola pikir kita. Pola pikiran milenial atau Gen Z. Karena kalau milenial dan Gen Z-nya saja pikirannya sudah seperti itu Kak. Iya. Terbawa oleh nafsu sementara. Bagaimana memperbaiki sebuah negara? Betul. Karena kan kemajuan sebuah negara itu dilihat dari pemudanya. Contoh Kak, negara Jepang ketika hancur. Yang mereka lihat, yang mereka cari itu pertama bukan tentara ketika sudah dibangun, tapi guru-gurunya. Karena apa? Dengan memperbaiki pola pikir dan memajukan pendidikan sebuah anak muda Kak, maka sebuah negara itu akan bisa berkembang lebih pesat Kak. Masya Allah, ya betul. Nah, sampai akhirnya Jepang bisa semaju sekarang ya. Semaju sekarang Kak. Betul. Padahal kalau dilihat kemundurannya Kak atau kehancurannya itu bersama dengan kita mulai merdeka Indonesia. Tapi Jepang lebih maju dari kita Kak, faktanya. Ya itu fakta. Historical fact. Oke, bagaimana menurut Antum Nida? Apakah kita normalisasi saja misalnya problematika yang terjadi pada hari ini, atau apa yang harus kita lakukan kalau memang kita harus melakukan sesuatu? Kayak ini kan ini susah juga kalau kita bicara tentang kebangkitan. Karena kalau kebangkitan kan itu aktor utamanya kan bukan orang tua tentunya. Ya, karena spiritnya istilahnya sudah beda. Yang kedua tenaganya, yang kedua waktunya.
Yang ketiga waktunya. Dan di semua faktor-faktor tadi itu miliknya anak muda. Makanya aktor utama kebangkitan itu anak muda. Anak muda itu seperti saya, seperti Rizky, seperti kita juga. Saya anak muda. Masih muda. Nah, masalahnya ketika kita bicara tentang anak muda ini kan problematik. Problematik pertama karena bisa disebabkan banyak faktor, tapi faktor utama itu adalah pasti lingkungan. Mulai dari rumahnya, lanjut ke sekolah, keluar dia di masyarakat, bagaimana, banyaklah faktor-faktornya yang menyebabkan mereka problematik. Nah, cuman di masa lalu anak-anak muda yang problematik itu ternyata bisa juga melakukan kebangkitan. Di masa lalu tepatnya kita bisa lihat di contoh misalnya di masanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kan beliau anak muda, tapi beliau sudah membebaskan Palestina yang istilahnya betul-betul terjajah akibat perang salib. Terus lanjut lagi ke Sultan Muhammad Al-Fatih. Masih muda, visioner, 19 tahun sudah jadi gubernur. 19 tahun. Kita 19 tahun apa? Masih nganggur. Masih berpikir kuliah apa tidak kayak ini. Iya. Beliau 19 tahun sudah jadi gubernur. 21 tahun, 2 tahun setelah jadi gubernur beliau membebaskan Konstantinopel. Luar biasa. Nah, bedanya anak muda dulu dengan anak muda sekarang, ternyata anak muda sekarang itu beda dari segi mental, beda dari segi pemikiran. Kalau kita kaji itu, kalau kita lihat faktanya juga, anak muda sekarang itu, terutama anak-anak sekolah, kita bisa lihat penurunan mentalnya. Saya itu kan sering menghadapi anak sekolah, karena saya itu dakwanya memang ke anak sekolah. Anak SMP itu sekarang dia kelihatan kayak anak SD. Kelihatan. Dari seperti sisi anak SD. Physically atau mentality? Dari segi fisik dan mental. Oh, begitu. Dari segi fisiknya itu bukan maksudnya tinggi badan atau besar bagaimana, tidak. Tapi dari posturnya itu seperti anak SD. Mereka itu ya istilah bagaimana ya, jalan-jalannya kayak arah-arahnya kemana itu kayak seperti anak SD semua. Dan pemikirannya juga begitu. Itu kalau SMP. Sekarang kalau kita lihat anak SMA, justru anak SMA itu kelihatan seperti kayak anak SMP. Itu perspektif saya sebagai orang yang pernah sekolah SMP dan SMA. Dulu saya SMP tidak ada yang seperti sekarang itu kayak masih gimana ya, susah diatur lah. Memang susah diatur dari dulu gitu. Tapi istilahnya kedewasaannya yang sangat kurang. Iya, mentality ya. Mentality anak-anaknya itu, anak SD-nya masih banyak sekali ketika kita lihat anak SMP. Jadi ada kemunduran dari segi mental dan pemikiran ini. Nah, kalau kita kaji lagi, ternyata kemunduran ini bukan cuma disebabkan karena lingkungan juga, tapi by system. Ternyata sistem pendidikan kita yang sekarang ini yang sudah dirubah tidak tahu berapa kali. Kalau kita lihat kurikulum itu kan ada itu kurikulum 2006, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan kurikulum selanjutnya dan lain-lain itu lagi. Kalau kita lihat satu menteri saja di Menteri Pendidikan yang lalu sudah merubah kurikulum berapa kali. Saya ya intinya 2-3 kali kalau tidak salah dia rubah kurikulum. Nah, tapi perubahan kurikulum ternyata tidak membawa dampak yang memajukan pendidikan, tapi memundurkan pendidikan. Secara fakta. Output, input, proses, outputnya mundur. Berarti ada masalah di proses inputnya. Nah, ternyata kalau kita lihat sistem apa yang menyebabkan kemunduran ini terjadi, banyak hal, tapi yang paling saya mau mention itu di administrasi. Kita lihat guru-guru sekarang itu kan incaran paling utamanya itu adalah sertifikasi. Ketika mereka daftar jadi guru itu, yang mereka mau cari itu kan bukan mengajar lagi, tapi sertifikasinya, karena mereka mau jadi PNS. Nah, ternyata ketika kita selidiki, administrasi untuk jadi PNS itu betul-betul panjang, susah, dan menghabiskan banyak waktu. Jadi guru itu ketika mereka daftar, ketika sudah menjadi guru, ketika mereka mau baru mulai daftar untuk sertifikasi, waktunya itu sebagian besar habis untuk administrasi. Tidak ada lagi pikirannya itu untuk mendidik.
Jadi ketika pikirannya guru itu habis untuk administrasi, dia tidak mampu lagi memikirkan bagaimana caranya saya bisa didik ini anak supaya berubah sifatnya, supaya meningkat dia punya mental dan karakter. Itu tidak nampak lagi karena sibuk dengan administrasinya. Itu salah satu hal yang paling saya mention itu ketika kita bahas kemunduran pendidikan. Itu karena guru yang istilahnya pusatnya pendidikan itu, kan ilmu itu tidak bisa ngalir tanpa mereka, betul, tidak bisa masuk tanpa mereka, betul. Itu malah disibukkan dengan hal lain selain mengajar. Karena mereka istilahnya kan mereka cari nafkah juga, dan nafkahnya itu kalau mereka mau stabil ya harus sertifikasi. Karena kalau masih honorer, gajinya itu tidak apa ya, tidak jelas. Digaji apa tidak kayak ini saya ini. Kalau digaji pun kayaknya cuma berapaan, tidak cukup buat makan. Hanya mereka harus sertifikasi. Itu yang menyebabkan waktunya habis untuk administrasi itu, dan bukan untuk mengajar, untuk meningkatkan karakter anak-anak didiknya. Administrasi itu penting ya, tapi bukan itu yang utama. Jadi kita ini dibodohi atau dibuat bodoh by system. Sistemnya yang menyebabkan orang-orang itu, anak-anak muda sekarang itu tidak memiliki mental yang sama seperti mental anak muda yang dulu. Kita lihat tahun 98 misalnya. Tahun 98 yang paling ngeri itu di jajaran SMA itu kan STM. Di demonya. Itu anak muda SMA. Kita lihat sekarang ada yang tidak SMA yang gabung demo? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bahkan mereka kayak tidak punya pikiran untuk demo. Tidak ada pikirannya untuk menyuarakan aspirasinya. Tidak ada aspirasinya sama sekali bahkan. Karena ya pemikirannya belum nyampe di situ. Akibat karena gurunya ini bukan menggeneralisir, tapi sebagian besar guru itu tidak mampu lagi menyibukkan diri mereka untuk membangun karakternya, membangun pemikirannya. Agar masyarakat atau para pelajar ya terkhusus mereka lebih kritis, sehingga mereka mampu untuk menolak sesuatu yang salah atau kedepannya akan berdampak buruk bagi dirinya dan negaranya. Ini yang sebetulnya saya bilang tadi di awal, penerapan faktanya yang kurang. Karena guru tidak lagi fokus untuk membangun karakter, membangun pemikirannya. Akhirnya anak-anak muda tidak bisa lagi menalar fakta. Ketika mereka tidak bisa menalar fakta yang diperlukan untuk hidupnya, jadilah mereka manusia yang pasif. Jadilah mereka manusia yang tidak bisa kritis, tidak bisa menyuarakan aspirasi karena tidak ada fakta yang dia bisa indra. Tidak ada nih sesuatu yang membuat dia itu bisa berpikir, oh ini kayaknya bagus untuk hidup, ini kayaknya buruk ini. Berarti begini, kalau misalnya tadi kan Reski sama Nida dapat poinnya bahwa pentingnya pendidikan ya. Guru Jepang gitu kan. Nida juga guru bagaimana di Indonesia misalnya. Nah, jadi kalau sekarang kita berada di Indonesia dan kita ingin berkontribusi untuk melakukan perubahan, berarti bisa dikatakan kita tidak bisa berharap pada sistem. Tidak bisa. Kita tidak bisa berharap pada sistem pendidikan yang ada sekarang. Berarti harus ada sebuah platform yang kemudian bisa melakukan perubahan di masyarakat secara independen, dan itulah kalau menurut saya fungsinya organisasi atau jamaah atau partai atau circle gitu, yang kemudian komunitas yang jamaah isinya orang-orang sadar, yang isinya adalah orang-orang yang menyadari kerusakan negaranya ya secara faktual di masyarakat kita apa saja atau bahkan semuanya, dan kemudian mampu menemukan benang merah penyebab utama permasalahannya, sebab utama gitu, bukan akibat cabang-cabangnya gitu, bukan akibatnya tapi sebab utama yang menjadikan negeri ini misalnya tidak baik-baik saja, sebagaimana pembahasan kita di awal. Kalau misalnya saya secara pribadi, pentingnya jamaah yang mengedukasi masyarakat, atau kalau dalam Islam kan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, khair ya. Makanya kita podcastnya ini khair project ya, project kebaikan. Berangkat dari ayat ini, wa ya'muruna bil ma'ruf, karena mereka menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar,
ya Mencegah kepada dan mereka mencegah pada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, gitu kan. Nah, jadi orang-orang misalnya yang ingin menyampaikan khair, kebaikan, insya Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kebaikan itu ya ini Islam, gitu kan, yang tentunya kita menyampaikannya berbasis juga dengan dalil, atau tentunya harus ada fakta-fakta yang terindra sebagaimana kita bicarakan tadi di awal, yang akan kita ubah dengan dakwah. cara Islam, gitu, yakni dakwah. Nah, ketika misalnya misal katakanlah circle kita ini ya ingin merubah masyarakat, maka benar tadi yang disampaikan oleh antum berdua bahwa kita memulainya dari pemikiran, dan pemikiran itu tidak bisa diubah kecuali dengan pendidikan atau dengan dakwah, atau bisa bahasa Inggrisnya kita sebut dengan education, gitu kan. Berarti kalau ingin merubah nasib suatu bangsa, berarti yang harus kita ubah adalah pola pikirnya, gitu kan. Jadi kalau pemikiran kita salah, gitu kan, keliru, maka inilah yang mengakibatkan kita celaka atau terbelakang, lawan kata dari bangkit. Tapi kalau pemikiran kita benar, gitu kan, tepat, gitu kan, maka inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebangkitan. Indonesia mayoritas Muslim, iya mayoritas Muslim. Tapi apakah mereka membangun keimanannya, keislamannya dengan pemikiran, atau hanya dengan perasaan ikut-ikutan belaka, doktrin keturunan, majority, gitu kan, misalnya. Nah, seandainya kita sebagai Muslim membangun keislaman kita berbasis pemikiran ya yang kritis, ya, maka kita akan menemukan sebuah kebenaran, dan kita akan menemukan sebuah jalan perubahan yang istilahnya perubahan yang hakiki, perubahan yang sejati, ya. Nah, nanti akan mengantarkan adalah kita akan mencapai keimanan kepada Allah dengan pembuktian fakta bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam, yang at the end, pada akhirnya nanti dengan segala perjalanan proses kita ini belajar, at the end kita akan menyadari bahwa Allah itu adalah zat yang overpower, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang kemampuan keilmuannya jauh sekali tidak ada bandingannya dengan manusia, tidak bisa dibandingkan dengan manusia, maksudnya di atas manusia. Dan Dia telah menurunkan sistem kehidupan yang paripurna, yang benar, terkhusus misalnya dari pemerintahan, ekonomi, politik, militer, sosial, budaya, pendidikan, ya. Nah, kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang nanti akan berdampak kepada kondisi masyarakat suatu wilayah, satu bangsa, gitu. Nah, dan itulah yang dinamakan dengan syariat. Kalau kita sudah nemu Allah nih, menyadarinya dengan yang kita sebut dengan akidah, maka pada akhirnya kita akan menyadari bahwa konsekuensi dari keyakinan kita kepada Allah adalah tunduk pada syariahnya. Indonesia bermasalah kalau kita mau menyimpulkan dari pembahasan tadi, apa inti permasalahannya adalah karena sistemnya tidak Islam, sistemnya tidak tunduk kepada apa yang Allah telah turunkan, gitu, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Hadis juga sabda Rasul, itu juga adalah wahyu. Nah, itu juga yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ya, Al-Hikmah. Nah, Indonesia menerapkan sistem demokrasi, gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diterapkan berdasarkan suara terbanyak, dan ternyata pada faktanya tidak juga berdasarkan suara terbanyak. Bukti misalnya di Sumatera, kita kembali lagi pada pembahasan awal, kebijakan pemerintah yang diambil berdasarkan kepentingan oligarki kapitalis, kepentingan pribadi, ya, privatisasi pribadi, tambang, sawit, ya, dan akhirnya dampaknya malah kepada mayoritas rakyat. Dan karena kapitalisme itu kan, ketika kita bicara tentang kapitalisme, itu kan berbicara tentang bagaimana caranya kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang istilahnya apa saja gitu. Itu yang menyebabkan tidak sampai ke pemikirannya ke situ mungkin. Meskipun ada AMDAL misalnya, analisis tentang dampak terhadap lingkungan, itu malah tidak kelihatan berfungsi, karena itu tadi kan, sifat memang dari sistem kapitalisme itu sendiri menyuruh manusia itu ya cari keuntungan sebanyak mungkin dengan cara apapun. Ya. Itu sistemnya.
seperti itu ya. Nah, bagaimana menurut Reski ya terkait sistem hari ini? Apakah memang bisa memberikan perubahan atau memang kita harus mencari alternatif yang lain? Kalau dilihat dari sistem sekarang Kak, sepertinya masyarakat harus mencari sistem tersendiri ya. Karena kalau kita mengikuti sistem yang sudah ada, faktanya sudah jelas bahwa sistem yang ada sekarang itu rusak Kak. Betul ya. Dengan fakta-fakta yang ada di lapangan Kak, seperti kerusakan hutan, korupsi di mana-mana. Tentunya ini menunjukkan bahwa sistem yang ada itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Harus ada perubahan mulai dari bawah hingga ke atas Kak. Iya. Karena kalau misalnya kalau kita lihat dari sisi lain Kak, sebenarnya tidak salah semuanya salah pemerintah Kak. Masyarakat juga ikut peran Kak. Iya. Karena sebuah pemimpin suatu negara itu tidak mungkin naik Kak, apalagi di sistem demokrasi tidak mungkin naik kalau bukan masyarakatnya sendiri yang pilih Kak. Memilih. Dan faktanya dalam pemilu Kak, atau pemilihan kepala negara atau kepala daerah itu masih banyak sistem suap Kak. Iya, gerakan serangan fajar. Ya, serangan fajar Kak. Kan bisa dilihat Kak bahwa pemikiran masyarakatnya sendiri juga harus diperbaiki. Betul. Jadi sebelum kita memperbaiki sebuah sistem, kita harus memperbaiki pemikiran masyarakat Kak. Ya. Karena percuma sebuah sistem itu dibuat sebaik mungkin kalau orang-orang yang menjalankannya atau orang-orang yang membuat yang menganut sistem itu pemikirannya tidak baik. Karena sama saja dikali nol Kak. Ya, jadi apa yang kita buat itu sistem sebaik mungkin sia-sia sebenarnya. Yep. Jadi sebelum ke sistem itu sampai kita kemudian menyadari bahwa itu rusak dan harus diganti oleh sistem yang lain yang tentu datang dari Allah, berarti kita harus memulai membangkitkan pemikiran kita dengan lebih berpikir kritis lagi ya tentang dunia ini gitu. Sebenarnya dunia ini siapa yang menciptakan dan siapa yang berhak mengatur, dan kita kalau merujuk tentang apa saja terkait kehidupan kita harus berlandaskan apa sebagai pedoman kita di dunia. Karena kalau pedomannya salah, pasti hidupnya bermasalah. Ya.